Shalom, shalom. Ya puji Tuhan kita boleh berkumpul di sini meskipun kita sudah sangat terlambat ya, janjiannya kan jam 10, tapi ini sudah mau hampir jam 11. Ya itu bisa ditolerir dan dimaklumkan karena cuaca di luar sedang hujan, rata kayaknya. Tapi puji Tuhan ibadah wanita kita perdana di tahun 2026 hari ini sudah terlaksana. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang dengan tulus hati, kami datang untuk boleh memulai ibadah perdana kami di tahun 2026. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan taruh di setiap hati kami ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Supaya Tuhan setiap wanita GBI Global di tempat ini Tuhan boleh sama-sama bertumbuh, boleh sama-sama boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan Bapa. Bukan hanya di gereja kami tetapi dimanapun Tuhan pakai kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami, ibadah wanita pada siang hari ini hanya di dalam nama Yesus. Biarkanlah kami menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu Tuhan, untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Ya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami minta Tuhan bentuk hati setiap kami Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu. Saya minta untuk setiap wanita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan hari ini Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita bermazmur untuk Tuhan semuanya. Mari angkat suara dan hati kita. Haleluya, Yesus, menyenangkan-Mu Bapa, itu kerinduan kami. Haleluya, kami
bersyukur, kami bawa sembah kami, haleluya. Yesus, hanya Tuhan ditinggikan, hanya Tuhan, hanya Engkau ya Bapakku, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu lewat hidup kami, sebab itu pakai kami, haleluya. Terima kasih. Syekaralalala Bapa ya Syekh, ya lalalala Bapa ya kira lalalala Bapa ya Syekh. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Syekh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu, tidak ada yang lain Tuhan. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Kalau Tuhan setia, pastikan kita juga setia. Amin. Bilang kiri kanannya, bilang setia Bu, setia, setia, setia. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Amin. Wow. Hey. Ada satu sobatku, betul, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan dengan sungguh hati, ada satu sobatku. Di waktu susah, waktu senang Tuhan ada. Yes. Di waktu aku susah, dia selalu menemani diriku. Oh, katakan dengan kencang namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang, terima kasih Tuhan. Yes. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya mau dengar suara ibu-ibu ya. Ada satu sobat. Siang hari ini kita akui dia Tuhan yang setia. Saya yakin boleh lebih kencang lagi. Di waktu aku susah,
waktuku Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk para wanita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terlalu setia dalam hidup kami. Kesetiaan, penyertaan Tuhan, Tuhan buktikan dalam hidup kami. Bukan hanya pribadi kami, tetapi lewat suami, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami. Tuhan, Engkau nyatakan bahwa Tuhan Engkau setia bagi setiap kami wanita Allah di tempat ini. Sebab itu Tuhan, biarlah kami, seorang wanita yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi sebagai seorang penolong, boleh semakin hari semakin melekat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencanamu, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Betapa heran dan besar. Yes. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Hadiran-Mu Tuhan, di kehadiran-Mu Tuhan,
Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan sudah berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan melimpahkan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Engkau memberikan satu komitmen baru kepada setiap wanita di tempat ini untuk kami bisa berubah, untuk kami bisa lebih dekat kepada Engkau, untuk kami lebih taat dan setia melayani Engkau. Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi pikiran hamba juga hati hamba. Dan Roh Kudus yang sama akan mengurapi, menjamah pikiran, telinga rohani dan hati setiap anak-anak-Mu. Agar hal-hal yang akan mengganggu mereka dalam mendengar firman Tuhan ini kami tolak dalam nama Yesus. Dan mereka bisa duduk diam mendengar firman Tuhan dan hidup kami diubahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, wanita-wanita Allah yang luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tahun ini adalah ibadah pertama WBI ya, di tahun 2026. Memang ada sedikit gejolak, saya mau katakan, tetapi puji Tuhan kita bisa memulai tahun 2026 ini dengan ketua WBI yang baru, yaitu Dita yang sudah dipilih Tuhan, dan juga Nesya yang akan membantu Dita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan memampukan, karena apa yang Tuhan pilih pasti dimampukan Tuhan. Amin ya. Oke, saya mau memulai ibadah pertama ini dengan satu tema, yaitu jangan menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Karena sebagai wanita ya, kita ini hidup kita kan rutin tiap hari ya. Kita ada di dalam rumah, mengurus anak-anak, suami, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah yang sesungguhnya, yaitu bekerja ya. Dan sangat biasa kalau kita mengeluarkan kata-kata atau perbuatan-perbuatan sederhana yang kita ucapkan setiap hari berulang-ulang dari tahun lalu bahkan sampai hari ini. Jadi setiap hari itu kadang-kadang perkataan kita sama terus, apa yang kita lakukan sama terus. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu salah di mata Tuhan ya. Seringkali kita berpikir itu kan kecil, aduh nggak apa-apalah, nggak penting lah, nggak kelihatan lah katanya. Terus kita sering berbohong, betul nggak? Ada nggak satu orang yang satu hari aja nggak berbohong? Enggak ya, pasti daripada kita satu hari itu paling enggak satu kali berbohong ya. Tapi kita berkata, enggak apa-apalah, bohong kecil enggak merugikan orang lain, ya kan? Kemudian kita melakukan dosa-dosa kecil yang kita katakan gini, aduh Tuhan ngerti lah, kita masih punya daging nih, kita enggak mungkinlah sempurna. Jadi kita lakukan terus dosa-dosa kecil, kita ulang-ulang sih ya. Kemudian seringkali kita juga di dalam, seharusnya kita melakukan memberikan waktu terbaik untuk Tuhan, bersekutu dengan Dia, tetapi kadang-kadang karena kita penuh, pekerjaan kita penuh, karena banyak yang akan kita lakukan, kita skip doa hari itu. Itu hal sepele ya, tapi nanti akan berdampak besar dalam kehidupan kita ya. Atau juga mungkin di dalam pergaulan kita, di dalam teman-teman sepelayanan kita ada yang tersinggung nih. Ada perkataan teman kita yang kurang enak gitu ya, tapi kita enggak segera melepaskannya, kita menyimpannya, kemudian dengar lagi kita menyimpannya, akhirnya itu dibiarkan akan menjadi bom waktu. Bapak Ibu ya, Tuhan mengingatkan hari ini bahwa perkara kecil bisa membawa dampak yang besar. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia. Mungkin apa yang kecil mata manusia itu besar di mata Tuhan ya. Jadi Tuhan ingin hari ini kita diingatkan ada perkara-perkara kecil yang kita lakukan yang enggak baik ya, yang akan berdampak buruk bagi kita. Tetapi juga ada perkara kecil yang kalau kita lakukan berdampak kekekalan dan berkat dalam hidup kita. Jadi di awal tahun ini kita mau belajar apa sih perkara-perkara kecil yang sesungguhnya enggak berkenan dan membawa kita mungkin semakin jauh dari Tuhan, dan apa perkara kecil yang Tuhan inginkan sehingga kita juga bisa diberkati oleh Tuhan. Dasar firman Tuhan hari ini adalah di Zakaria 4 ayat 10. Tolong ditampilkan. Oke.
dikatakan sebab siapakah yang memandang hina hari permulaan yang kecil. Tuhan berkata, siapakah yang memandang hina hari permulaan yang kecil. Tuhan berbicara tentang sesuatu yang kecil. Ayat firman Tuhan ini ditulis ketika bangsa Israel kembali ke Babel. Kembali dari Babel ke tanah Israel, ya, tanah perjanjian. Dan di situ mereka disuruh untuk membangun bait suci yang sudah runtuh. Tetapi banyak dari orang Israel yang kecewa dan tawar hati. Karena apa? Karena ternyata bait Allah yang dibangun itu sangat sederhana dan sangat kecil, berbeda dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi mereka itu kecil hati dan kecewa. Loh, kok gini sih? Kok kecil? Kok kayak enggak baik gitu ya. Tetapi Tuhan berkata nih, Tuhan berkata kepada orang-orang yang meremehkannya, jangan memandang hina. Ya, jangan memandang hina perkara-perkara yang kecil atau hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah meremehkan hal yang kecil. Justru melalui hal yang kecil, kita, anak-anak Tuhan, para wanita itu akan dibentuk dan dipakai kita untuk sesuatu yang besar. Jadi bukan tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu yang besar untuk kita lakukan, tapi melalui hal yang kecil-kecil kita dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk satu kali kita melakukan hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya. Jadi perkara kecil itu bisa membawa dampak yang besar. Seperti tadi kan Tuhan bilang jangan hina bait Tuhan yang kecil itu, karena dulu mungkin kan megah, ini kan kecil, jangan menghina, karena dari yang kecil Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Jadi bisa membawa kita ke dampak yang besar, baik itu dampaknya itu ke arah berkat, bisa juga ke arah kehancuran. Jadi tergantung kita, di mana kita melakukan perkara-perkara kecil yang berkenan di hadapan Tuhan, atau perkara-perkara kecil yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan ya tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih itu. Perhatikan, yang kecil, tapi Tuhan pakai yang kecil ini untuk memberikan gambaran bahwa yang kecil ini bisa menjadi dampak yang besar ya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi dari benih yang paling kecil bisa menjadi pohon yang besar. Dan pohon yang besar itu boleh berguna bagi burung-burung, ya, untuk berteduh, bagi mungkin juga binatang-binatang lain ya. Juga seperti hal-hal kecil yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita ya. Doa yang kecil tetapi dilakukan dengan setia itu bisa mengubah hidup. Perhatikan, doa yang kecil tapi dilakukan dengan setia itu bisa mengubah hidup. Mungkin ada satu kesaksian dari kawan saya ya yang di Australia, dia punya suami yang baik, tetapi suaminya itu nggak pernah mau ikut ke gereja, nggak pernah mau menemani dia ke gereja. Jadi kalau ke gereja itu cuma diantar, di drop, nanti selesai dijemput. Kawan saya ini berdoa bertahun-tahun lamanya, cuma satu yang dia doakan, Tuhan tolong jamah Arthur. Itu aja. Tiap hari 27 tahun lamanya, satu kali Arthur itu bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi doa kecil yang dilakukan dengan setia itu akan menjadikan dampak yang besar. Walaupun melalui satu peristiwa yang cukup menyedihkan ya. Jadi Arthur itu dikasih satu penyakit yaitu kanker ya. Kanker sampai akhirnya dia meninggal. Tetapi di akhir hidupnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia bisa berubah jadi seorang yang nggak suka mendengar lagu-lagu pujian, padahal dia orang Kristen, lahirkan Kristen, bertumbuh jadi orang Kristen. Jadi kalau istrinya itu menyalakan lagu-lagu pujian di rumahnya dimatikan. Kalau dia memasang lagu rohani di mobil dimatikan.
menjadi seorang yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu pujian. Jadi doa kecil yang dilakukan dengan setia itu bisa berdampak besar. Ya, demikian juga dengan pelayanan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus itu berdampak yang kekal. Jadi jangan ada yang, aduh saya kok cuma terima tamu aja, aduh saya kok cuma mengambil kolekte saja. Pelayanan kecil dilakukan dengan setia itu akan berdampak kekekalan. Jadi jangan main-main ya, Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang kecil. Kita mungkin di mata manusia tidak berharga, tapi di mata Tuhan, di mata Tuhan itu detail Tuhan melihatnya. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang besar, tidak membutuhkan orang yang besar, orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang tampan. Tuhan tidak melihat itu semua. Yang Tuhan lihat adalah hati yang tulus di dalam melayani Dia. Jadi taruh di hati kita ya. Kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan, dan bila kita lakukan dengan tulus penuh sukacita, kita akan menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin ya. Oke, jadi ada dua macam perkara kecil ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kita belajar hari ini apa sih kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik yang harusnya kita tinggalkan. Di tahun 2026 ini ya, kita tinggalkan perkara-perkara kecil yang kita kebiasaan lakukan tapi tidak baik di mata Tuhan. Dan kita belajar juga satu kebiasaan kecil tapi itu sangat berharga di mana Tuhan. Jadi saya mencatat ada 5 perkara kecil yang tidak baik yang kita harus hindari. Karena apa? Dapat merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ini banyak di antara kita yang melakukan itu setiap hari loh ya. Jadi pertama, perkataan kecil yang tidak dijaga. Perkataan kecil yang tidak dijaga. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Bagi Bapak Ibu di sini yang memiliki suami ya, kata-kata yang keras dan pedas kepada suami itu bisa melukai dia. Kata-kata yang pedas dan keras ya. Kemudian yang punya anak, omelan yang berulang-ulang kepada anak itu juga bukan sesuatu yang mendatangkan berkat ya. Kemudian komentar atau sinis yang tidak baik, komentar sinis tidak baik kepada teman sesama kita juga, itu juga tidak baik ya, adalah perkataan kecil yang tidak baik. Kemudian ada juga candaan yang melukai. Kita mungkin ada teman-teman yang suka bercanda ya, tetapi candaannya itu melukai orang lain. Senang untuk yang bercanda, senang, tapi dia tanpa sadar dia melukai orang-orang yang mungkin mereka tertawa tetapi hatinya ditusuk, ya itu tidak baik juga. Kemudian mungkin kita sering mengkritik orang tetapi mengkritik tanpa kasih. Jadi ini hal-hal yang bisa merusak rencana Tuhan ke depan dalam hidup kita. Itu kebiasaan kita kan, biasanya kita ngomel ya kepada suami. Aduh si bapak ini udah capek hari ini, bantuin aja gak mau. Ya kan, aduh ini anak ini disuruh belajar malesnya minta ampun ya. Jadi perhatikan satu kalimat saja itu bisa menjadikan akar pahit bagi suami. Satu kalimat aja loh, satu perkataan kecil aja yang melukai suami bisa menjadi akar pahit bagi suami. Atau sebaliknya juga, suami yang berkata-kata yang tidak pantas kepada istrinya walaupun sedikit gitu. Misalnya, aduh kamu ini apa sih, gak bisa masak ya, selalu keasinan. Lain nih sama Dani kan istrinya pintar masak kan, jadi gak pernah dipuji terus ya. Kan ada juga yang berkata, ini apa ini, istri kok gak bisa ngurus rumah kotor terus. Padahal dari pagi sampai malam seorang ibu tuh gak berhenti bekerja loh, dari pagi sampai malam. Apalagi ditambah untuk pekerjaan-pekerjaan sekuler ya. Untuk ngurus anak, ngurus rumah tangga itu kayak dari pagi sampai malam tuh gak selesai-selesai. Bukannya mendapat pujian tetapi mendapat celaan dari suami. Jadi ini berlaku juga bukan istri yang berkata buruk pada suami, tapi suami juga. Nih ada beberapa suami di sini yang berkata nggak baik kepada istrinya. Itu bisa melukai hati istrinya ya. Kemudian
perkataan yang buruk itu tidak membangun rumah tangga, tidak membangun persahabatan. Akhirnya apa? Kalau ditumpuk, dilakukan terus-menerus, berakhir dengan apa? Meruntuhkan rumah tangga kita pelan-pelan. Ya, meruntuhkan persahabatan kita pelan-pelan. Jadi akibat dari perkataan yang tidak baik itu akan meruntuhkan persahabatan atau rumah tangga kita ya. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama tadi kata-kata kecil yang tidak dijaga ya. Kan kita biasanya bisa ngomel gitu ke anak kan seenaknya aja ya. Kamu ini gini, ke suami dasar males nih nggak bantuin. Tapi perkataan itu yang tiap hari kita katakan, tiap hari yang kita katakan itu bisa melukai pasangan kita ya. Yang kedua, sikap mengeluh yang dianggap wajar. Benar nggak? Ibu-ibu di sini suka mengeluh nggak? Atau enggak? Atau puji Tuhan, suamiku galak, puji Tuhan. Enggak ya. Kita kebanyakan mengeluh, benar nggak? Saya juga ini firman ini juga untuk saya loh. Ya ini kan pedang bermata dua kan. Jadi untuk jemaat dan juga untuk saya. Nah di Filipi 2 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Bukankah kita sering sehari itu bersungut-sungut, nggak ada ucapan syukur, tapi kita bersungut-sungut terus dari pagi sampai malam. Ya, walaupun tuh kelihatannya kecil. Aduh Pak, capek loh aku ini. Aduh, ini anak-anak, aduh. Padahal puji Tuhan loh. Kita diberikan suami itu puji Tuhan. Kita diberikan anak puji Tuhan, disyukuri aja gitu ya. Jangan malah kita seolah-olah tidak mengucap syukur kepada Tuhan ya. Belum lagi mengeluh soal ekonomi. Pak, gajimu piro sih Pak? Tiap bulan kok pas-pasan, ya kan? Mbok ada kelebihan gitu, aku kan juga mau belanja ini belanja itu, buruk-buruk kelebihan. Kadang-kadang untuk makanan hari-hari aja juga kurang. Nah itu kan keluhan yang kita rasa tuh hal-hal kecil yang kita, tapi itu tidak baik ya. Kemudian mengeluh lagi soal pasangan. Duh, ini bapakku yang satu ini nggak romantis, jalan-jalan sendiri, aku nggak dipegang. Gimana sih? Udah gitu, udah nggak romantis, nggak pernah muji, nggak pernah bantuin lagi ngurus anak. Pulang kerja langsung molor tidur. Udah gitu minta disediain makanan harus siap. Nah itu kita ngomel tanpa sengaja loh. Kita melukai hati suami kita tanpa sengaja dan itu tidak baik bagi perkembangan rumah tangga kita ya. Belum lagi itu, adalah lagi yang mengeluh soal pelayanan. Ya aku kok terus ditempatkan di luar, dikasih untuk terima tamu terus, aku kok cuman pelayanan itu diberikan Tuhan, puji syukur terima kasih ya. Tapi ada juga yang dikasih pelayanan yang banyak, aduh ini gereja kasih aku pelayanan bertumpuk-tumpuk sampai aku gak ada waktu loh untuk keluargaku. Aku bosan loh, ada yang bilang gini, aduh terlalu banyak ini apa aktivitas gereja. Tapi ada juga yang ngomong, aduh gereja ini nggak ada aktivitas apa-apa ya, sampai aku bosen rasanya nggak ngapa-ngapain. Jadi setiap orang itu punya keluhan-keluhan ya. Nah tidak perlu diucapkan seharusnya, kenapa? Itu kelihatannya kecil itu keluhan-keluhan kecil yang biasa sepertinya gitu. Tiap hari juga kita gitu kan ngomel apa segala biasa kan. Tetapi itu bisa mengeraskan hati kita, bisa mengeraskan hati keluarga kita. Dan yang paling parah itu tidak bisa mengucapkan syukur. Berarti kalau kita mengeluh kan kita nggak mengucap syukur. Aduh suamiku ini malesnya minta ampun. Udah bagus dikasih suami, betul nggak? Ya kita nggak mengucap syukur. Yang nggak punya suami minta suami, yang punya suami ngomel. Ya kan, aduh nih anak-anak bandelnya minta ampun. Kamar nggak pernah rapi, harus mama terus yang rapihkan. Udah bagus dikasih anak. Yang nggak punya anak kepingin punya anak, benar nggak? Jadi kita tuh kalau kita nggak mengucap, kita sukar mengucap syukur karena kita apa ya? Ya itu karena kita tidak merespek apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan ya Bapak Ibu, jadi jangan mengeluh untuk hal-hal yang kita anggap biasa sebenarnya sih ya. Anak bandel, suami males, uang nggak cukup. Itu biasa kita lakukan mungkin di tahun-tahun lalu, tapi permulaan tahun ini kita berkata puji Tuhan, walaupun pas-pasan kita nggak kelaparan loh.
Puji Tuhan, walaupun anak kita sedikit nakal, tapi Tuhan udah memberkati kita dengan anak-anak di mana mungkin orang lain belum mendapatkan keturunan. Kita harus bisa mengucap syukur. Kalau kita mengeluh terus, hati kita dikeraskan dan kita tidak bisa mengucap syukur. Benar apa benar? Benar ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah luka hati yang tidak bisa diselesaikan atau dilepaskan. Yang kita sebut itu akar kepahitan ya. Firman-Nya yaitu Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Wanita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lembut, betul enggak? Bukan makhluk yang galak gitu ya. Ada satu dua sih, tapi bagaimanapun galaknya wanita, hatinya tetap lembut. Buktinya apa? Buktinya apa? Wanita itu cepat sekali kecewa, ya enggak? Cepat sekali sakit hati, cepat sekali merasa tidak dihargai. Ya, kalau orang yang hatinya keras gitu kan, enggak lembut, mau diapain juga bodoh amat gitu kan. Tapi wanita-wanita itu mempunyai hati yang lembut, walaupun mungkin mereka kelihatannya keras tapi mereka hatinya lembut ya. Mudah kecewa, mudah sakit hati, dan mudah merasa tidak dihargai. Awalnya mungkin kecil, sekali kita mengalami sakit hati kecil, tapi sakit hati kedua kecil juga, kecil, semua kecil. Baik sakit hati kepada keluarga atau kepada teman-teman ataupun kepada gereja ya. Dari kecil itu bertumpuk menjadi besar. Jadi jangan pernah menumpuk kekecewaan yang menyebabkan akar kepahitan. Jangan menumpuk merasa tidak dihargai, taruh di dalam hati yang akhirnya menimbulkan akar kepahitan. Luka yang tidak disembuhkan, akar kepahitan itu akan berdampak kepada kita sendiri loh. Cara kita bicara berubah. Karena hati kita pahit, yang keluar itu adalah kata-kata pahit. Benar enggak? Kalau hati kita penuh sukacita, yang keluar adalah ucapan syukur, ya terima kasih Tuhan. Tapi kalau hati kita pahit, yang keluar adalah kata-kata pahit. Kemudian sikap kita, yang tadinya mungkin sikap kita lembut, kita menjadi orang yang keras. Cepat tersinggung, cepat marah. Ya, jadi sikap kita pun itu berubah sehingga kita tidak punya kasih kepada sesama. Kemudian cara kita melayani juga jadi beda. Yang sebelumnya itu melayani dengan ucapan syukur, penuh terima kasih Tuhan kami diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, tetapi bisa berubah asal-asalan. Karena apa? Karena terpaksa, karena tugas. Jadi bukan karena kita mengasihi Tuhan lagi, tetapi kita melakukannya karena tugas. Ya, jadi lama-lama kan menjadi bosan. Jadi bosan kemudian kita menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mudah tersinggung, orang yang sensi. Nanti ngelihat si ibu itu nggak ngelihat ke kita, nggak kata salam. Ibu itu tuh ya, gitu tuh ya. Emang dia ini kok sama saya tuh, dari dulu dia nggak suka sama saya tuh. Padahal dari dulu juga begitu gitu loh. Cuma karena kita punya akar kepahitan, kita melihatnya lain. Ya, jadi jangan pernah menyimpan akar kepahitan. Tahun ini lepaskan ya ibu-ibu, jangan pernah disimpan tuh nggak berharga, itu sampah ya. Saya banyak berbicara pada orang-orang yang memiliki akar kepahitan. Mereka tuh kayaknya kok seneng ya. Disimpan gitu loh, akar kepahitan tuh disimpan ya. Jadi jangan pernah menyimpan akar kepahitan, itu tidak berguna bagi kita, merusak kita dan juga merusak lingkungan kita ya. Ini saya ada satu sebenarnya kesaksian orang lain ya, seorang ibu yang menikah udah puluhan tahun, punya anak 3 udah dewasa, anak yang satu meninggal, kemudian saya lihat si ibu ini dari pribadi yang baik menjadi pribadi yang kalau kita bisa bilang galak banget gitu ya, cuek banget, egois banget gitu kan. Terus hubungan dengan suaminya tidak harmonis karena dia tidak memiliki suami yang romantis. Jadi suaminya cuek banget, pergi kerja ya udah pergi aja tanpa ini, nggak pernah kiss, nggak pernah apa gitu ya. Jadi dia tuh menyimpan kata-katanya kasar kepada istri. Jadi menyimpan akar kepahitan yang disimpan 47 tahun.
47 tahun dia menyimpan akar kepahitan. Saya nggak tahu apa yang dialami, cuman yang kita lihat, ih galak banget sini orang, ih nyebelin banget sih, kok egois banget gitu. Yang kita lihat, kita orang luar melihat dia sebagai itu. Tapi kemarin kebetulan dia ngobrol sama saya gitu kan, cerita macam-macam sampai dia bilang, aduh aku tuh 47 tahun hidup dalam nggak kebahagiaan sama sekali. Sampai saya menyimpan marah, saya sakit hati saya karena saya terus dicuekin sama suami. Akhirnya apa? Yang dia dicuekin, dia mempunyai akar kepahitan itu keluar kan. Saya bilang kalau hati kita pahit, yang keluar pahit kan. Anak-anaknya yang jadi korban, hubungan dengan anak-anaknya sama sekali tidak harmonis, jahat sekali, galak sekali ke anak-anaknya gitu ya. Hubungannya mereka renggang sekali. Tapi terakhir suaminya meninggal dan dia kemarin bilang gini, Yanti mau tanya nih, kamu kan pastor, emang gak boleh ya orang bercerai? Saya bilang kalau menurut firman Tuhan tidak boleh. Tapi kalau kita dalam perkawinan itu menderita luar biasa kayak gini, gimana? Terus dia cerita, dia sampai kena TBC loh. TBC karena begitu beratnya apa yang dia alami ya. Terus saya bilang, kenapa nggak datang ke Tuhan? Ya kan datang dong ke Tuhan. Aduh, karena hatinya sudah pahit. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok mendapat suami seperti ini? Jadi akar kepahitan itu tidak membawa kebaikan. Jadi lepasin dong. Kemarin juga waktu berapa bulan lalu saya bertemu dengan satu ibu yang akar kepahitan dengan suami dan mertuanya. Bu, lepasin Bu, nggak ada untungnya. Enggak, saya nggak mau lepasin. Ya udah, ya kan kita udah kasih firman Tuhan dan dia bilang apa? Oh saya itu udah banyak yang nasihatin saya seperti itu, tapi saya nggak siap untuk mengampuni suami saya dan mertua saya. Ya udah, itu pilihan dia sendiri. Tapi sangat amat bodoh, pilihan yang salah. Ya, jadi jangan pernah menyimpan akar kepahitan. Ya, kalau ada apa-apa, kekecewaan, sakit hati, segera lepaskan, buang, itu sampah. Ya, karena yang nanti yang berdampak bukan kita sendiri, tapi juga keluarga kita berdampak. Ya. Nah, terus yang keempat, kemalasan rohani karena kesibukan. Nah, kita baca firman-Nya ya. Di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Ini berbicara tentang Marta dan Maria. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini berbicara tentang Marta yang sibuk melayani Tuhan, Maria yang duduk terus diam di kaki Tuhan mendengar firman Tuhan ya. Marta itu melakukan pelayanan, ya baik, tetapi ia terlalu sibuk melayani sehingga pelayanannya itu membuat dia karena dia tidak lakukan dengan sukacita, karena dia, kalau saya bisa lihat, cemburu kepada Maria. Kok kamu gak ngapa-ngapain sih, enak-enakan duduk di bawah kaki Yesus, aku melakukan ini itu, memasak segala macam. Jadi dilakukan bukan dengan penuh sukacita tetapi dengan sungut-sungut ya. Jadi itu tidak menjadi berkat, melainkan menjadi beban bagi dia dan menjauhkan dia dari Tuhan. Sama seperti kita, kalau kita juga terlalu banyak mengurusi orang lain, kita kan tuh banyak tuh yang dalam pelayanan sibuk mengurusi orang lain. Halo Ibu, ataupun kita terlalu sibuk mengurusi pekerjaan kita hari-hari. Apa yang terjadi? Kita lupa mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Amin ya. Kadang pagi yang seharusnya kita luangkan waktu untuk dengar firman Tuhan, untuk berdoa, akhirnya kita skip. Tuhan, hari ini aduh banyak banget kerjaan, udah ditunggu ini, udah ditunggu itu. Aduh nanti aja ya Tuhan, besok. Itu perkara kecil yang kita lakukan dan sering kita lakukan. Benar enggak? Apalagi kita dengan kesibukan yang luar biasa. Seringkali kita skip kan waktu doa kita, seringkali kita skip juga pembacaan firman Tuhan, seringkali kita skip pujian kita kepada Tuhan. Tetapi itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita harus ambil komitmen tetap, kita tidak boleh terlalu lelah, terlalu sibuk, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan pelayanan. Kita harus bisa memilih. Nah ini ada satu kesaksian lagi ya. Bukan kita tidak boleh melakukan pelayanan ya, tetapi pelayanan itu juga harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Seorang
wanita masih se-family jauh sih, itu adalah mentor saya, mentor rohani. Wah itu dia waktu pertama kali bertobat, menggebu-gebu banget kan. Jadi pagi siang malam ada di luar melayani. Pagi ada acara, siang ada acara, malam ada acara. Jadi dilalaikanlah urusan keluarganya. Satu hari dia pulang, dia lihat anaknya duduk di dalam kerangkeng itu ya, tempat bermainnya. Anaknya duduk di situ sedang memakan kotorannya sendiri. Di situ Tuhan menegur dia. Kamu terlalu sibuk di luar sana sehingga engkau mengabaikan urusan dalam rumah tanggamu. Sejak itu dia bertobat. Jadi dia bukan berarti dilepaskan pelayannya, enggak, tapi dia tidak, yaitu pagi siang malam. Jadi karena itu pertama kali mungkin masih menggebu-gebu ya, akhirnya dia bisa membatasi diri. Bagaimana cara melayani Tuhan dan melayani juga keluarga. Jadi ibu-ibu sama-sama seperti itu ya, kita harus membagi waktu kita untuk keluarga dan juga untuk Tuhan. Bukan juga ngurusin keluarga sampai aku nggak ada waktu ya Tuhan, mohon ampun Tuhan, aku nggak ada waktu untuk melayani. Enggak, kita tetap melayani Tuhan, tapi kita juga tetap melayani keluarga kita. Amin. Jadi kalau kita ini yang dikatakan kita malas rohani karena sibuk. Jadi Marta sudah capek. Jadi bisanya bukan mengucap syukur bisa melayani Tuhan, tapi dia malah mengomel dan cemburu kepada si Maria yang hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan ya. Kemudian kalau kita sudah capek, sudah terlalu padat, itu kita bisa lupa mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan dan doa. Kalau butuh baru kita doa, nggak butuh ya nggak doa dulu. Ya, seringkali juga kita tunda-tunda pembacaan firman Tuhan. Kelelahan seperti ini ya, itu kan lelah. Hati kita kemudian bisa menjadi dingin, roh kita lemah dan kita mudah jatuh dalam pencobaan. Orang yang secara rohani, lelah secara rohani ya, dia akan lemah secara emosi. Artinya apa? Mudah marah dan mudah tersinggung. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, dosa kecil yang diabaikan. Jadi maksudnya kita melakukan dosa-dosa kecil tiap hari, kita tahu itu salah tapi kita lakukan terus aja gitu ya. Kita lakukan terus, kita pikir dosa kecil aja nggak apa-apa. Tapi dosa kecil ini bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Kita baca di Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Dikatakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Rubah itu kecil, binatang kecil. Dia tidak langsung menghancurkan kebun, tetapi yang dia lakukan apa? Pelan-pelan merusak akar dan buahnya. Ya, jadi bukan karena binatang yang besar, rubah kecil itu bisa menghancurkan pohon yang besar. Ya, jadi yaitu jangan menyepelekan hal-hal kecil. Ya. Nah, kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, dosa itu apabila sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa yang kecil kita ini jika dipelihara akan menjadi dosa yang besar. Dosa besar, sebagian besar dimulai dari dosa-dosa yang kecil. Jadi jangan abaikan dosa-dosa kecil. Kita cuma bilang, bohong aja, cuma begini aja, cuma sekali-sekali skip berdoa. Itu dosa-dosa kecil loh. Tapi lama-kelamaan bisa menjadi dosa yang besar, menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, contoh sehari-hari dan nih ya, dari kecil menjadi besar. Awalnya kita suka bergosip. Perempuan kan suka bergosip ya, ngomongin orang gitu ya. Ini gosipnya gosip, ini bukan gosip bohongan kok, ini gosip beneran kok, ini bener kejadian loh. Gitu. Jadi saya nggak menggosipkan. Gemar gosip, ujung-ujungnya apa? Dari gosip biasa tuh menjadi fitnah. Ya, dari gosip itu mungkin nggak salah, tapi kebiasaan kita melakukan gosip dan gosip akhirnya berujung menjadi fitnah, dan fitnah itu dosa besar ya. Kemudian mungkin kalau laki-laki nih awalnya cuma lihat sekilas, klik, ini ada foto cewek seksi nih, gitu kan ya. Kan banyak tuh kalau kita buka Facebook tuh suka keluar tuh cewek seksi tuh ya. Iseng lah gitu, lihat ya. Lama-lama jadi kecanduan, ya kan kecanduan itu akhirnya apa? Nggak puas melihat hanya foto,
bukalah situs porno. Jadi hal kecil, dosa kecil itu bisa menjadi dosa yang besar. Jadi jangan mulai dosa yang kecil, kalau ada dosa kecil hapus, putuskan. Ya, atau mungkin dosa kecil awalnya jarang doa, tetapi lama-kelamaan jauh dari Tuhan. Ya, atau nah ini yang paling sering, awalnya kita sering bohong. Bohong nggak dosa lah, bohong kan cuman nggak merugikan orang lain. Bukan merugikan orang lain, tapi merugikan diri kita sendiri ya. Karena Tuhan bilang dosa besar atau dosa kecil itu sama di mata Tuhan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kita bisa berbahaya. Seorang ibu atau seorang orang tua yang dalam keluarga suka berbohong itu membahayakan anak-anak. Ya, jadi Tuhan tidak menciptakan kita semua sama. Mungkin anak-anak kita masih murni, tapi ketika mereka orang tua mereka berbohong, mereka akan mengikuti. Benar nggak? Jadi mereka akan mengikuti, menjadi orang tua itu menjadi contoh. Oh, kalau bohong itu nggak apa-apa kok, mama papa melakukannya. Jangan heran kalau suatu kali ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa membohongi kita. Karena mereka pikir, oh kebiasaan itu biasalah. Ya, berbohong itu biasa, tidak merugikan. Tapi itu menjadi dampak yang buruk bagi anak-anak kita. Oke, perkara kecil yang salah akan merusak rencana Tuhan yang besar. Yang kecil itu menentukan apakah kita bisa dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Sekarang tadi itu ada 5 hal yang perkara-perkara kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, yang kita lakukan dan kita pikir biasa aja lah, itu cuma dosa kecil, itu cuma apa sih pelanggaran kecil. Tapi itu yang seperti saya katakan, bila dilakukan terus-menerus itu akan bisa menjadikan dosa yang besar dan bisa menghancurkan rancangan-rencana Tuhan yang besar atas kita. Karena hal-hal sepele yang kita lakukan tetapi terus-menerus, kalau kita tahu itu salah, hentikan, ubahlah cara berbicara kita ya. Sekarang perkara kecil apa yang seharusnya kita kerjakan? Satu aja yang Tuhan minta, kesetiaan. Ya, Tuhan gak minta macam-macam, Tuhan minta hanya satu, kesetiaan dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita baca firman-Nya ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi atau di Matius 25 ayat 21 dikatakan, engkau, ini yang mana ya? Engkau, Matius 25 ayat 21, oh ya, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Jadi seperti saya katakan di depan, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Tuhan tidak mencari orang yang pandai, Tuhan tidak mencari orang yang kaya, tidak mencari orang yang tampan, tidak mencari orang yang cantik, tetapi orang yang setia. Setia melakukan pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepadanya, dia sedia dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi ya. Contoh di dalam Alkitab lah, Daud setia menggembalakan domba, walaupun itu hal yang kecil kan. Kakak-kakaknya menjadi tentara ya, tapi Daud hanya menjaga domba, tapi dia setia dalam pekerjaan yang kecil. Dan akhirnya apa? Bukan kakak-kakaknya itu yang diangkat jadi raja, dia yang diangkat jadi raja. Ruth itu adalah seorang wanita yang setia memungut jelai. Itu pekerjaan rendah loh, memungut jelai di belakang para penyabit ya. Tetapi dia lakukan dengan setia. Akhirnya apa yang dicapai? Tuhan memakai dia sebagai ditaruh di dalam garis keturunan Mesias. Dari wanita biasa menjadi nenek moyangnya daripada Yesus ya. Kalau pasangan yang setia satu dengan yang lain akan menghasilkan keluarga, keturunan yang diberkati dan takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita saling setia satu yang dengan lain, Tuhan akan memberkati anak-anak dan keturunan kita. Tapi sebaliknya,
Pasangan yang tidak setia menghasilkan keluarga yang berantakan atau broken home. Anak-anaknya enggak karuan, ya hidupnya berantakan semua. Pelayan Tuhan yang setia akan menerima upah daripada Tuhan. Itu janji firman Tuhan loh. Jadi kita yang melayani Tuhan dengan setia, walaupun hanya hal-hal kecil, setialah sampai mati ya. Jadi di dalam yang terakhir ya, Kolose 3 ayat 23. Oke, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu adalah firman Tuhan untuk kita semua ya. Jadi mari saya mengajak di awal tahun ini, kita mengajak di awal tahun ini untuk kita sejenak bertanya, apakah hati saya masih menyimpan kepahitan saat ini? Periksa hati kita masing-masing, karena nggak ada orang yang tahu. Ya, nggak ada orang yang tahu, hanya kita yang tahu. Ya, kalau iya lepaskan. Dan mari kita mulai menjaga hati kita di tahun 2026 ini. Yang kedua, jaga perkataan kita. Kalau kita kadang-kadang suka nyerocos gitu ya, nggak karu-karuan, ngomong seenaknya, melukai orang lain. Mulai tahun ini kita harus jaga perkataan kita. Ya, apakah kata-kata kita itu membangun seseorang atau malah meruntuhkan seseorang? Jaga kata-kata kita. Kemudian jaga ketaatan kita. Apakah saya memberi waktu yang kecil? Nah, Tuhan minta dari yang kecil kan. Waktu kecil itu waktu doa kita pagi hari, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, itu waktu kecil untuk Tuhan. Apakah itu kita lakukan setiap hari? Kalau kita sering bolong-bolong di tahun yang lalu, mari kita lakukan dengan setia di tahun 2026 ini. Ya, kemudian kesetiaan Tuhan. Apakah saya setia kepada Tuhan? Kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini. Lakukan itu, ya walaupun kecil. Jadi saya hanya satu yang saya kasih ilustrasi ya. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang kita lakukan dan kita biarkan, ini ibarat gini, dalam sebuah rumah tuh ada satu tembok yang retak. Kalau kita ngomongnya kan tembok retak rambut lah ya. Retak sedikit aja retak rambut. Kita biarkan kan biasanya, nggak apa-apa lah retak sedikit nggak apa-apa. Tapi dari retak rambut itu dari dalam rumah dia bisa menembus keluar lama-lama. Nah dari luar itu kena hujan, kena panas bisa masuk air ke dalam. Nah air itu bisa merusak cat, bisa merusak macam-macam lah ya. Menjadi lembab ruangannya, kemudian juga apabila dia kena besi yang di dalamnya, besinya bisa berkarat. Dan akhirnya apa? Menimbulkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Sama seperti kita, jika ada kesalahan kita yang kecil langsung diperbaiki. Jangan ditumpuk, jangan dibiarkan sampai besar. Jangan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Ya, dibereskan sedini mungkin sehingga tidak ada biaya yang harus kita bayar untuk itu. Ya, jadi yang paling penting Tuhan ingin kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, lakukan dengan ucapan syukur. Lihatlah, Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Amin, amin ya. Penutup ya, ibu-ibu. Saya yakin, saya percaya ibu-ibu di sini banyak berdoa kepada Tuhan, banyak meneteskan air mata. Walaupun suami tidak lihat, orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Mungkin kita banyak berdoa kepada Tuhan, orang lain gak dengar, suami kita, anak-anak kita gak dengar, tetapi Tuhan mendengar. Ya. Kemudian kalau kita setia, orang lain mungkin gak lihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Tuhan berkata, ketika engkau menangis, ketika engkau berdoa, ketika engkau kecewa, engkau tidak mendapatkan pujian dari orang-orang sekelilingmu, aku melihat dan aku memuji kamu. Bukankah lebih berharga jika Tuhan melihat dan Tuhan menghargai apa yang kita lakukan daripada manusia? Manusia hanya kata-kata, tapi Tuhan melakukan yang besar, memberkati kita. Dalam nama Yesus aku percaya
Ya, kita jaga hati, jaga dan bersetia pada perkara kecil, karena disitulah Tuhan membangun rencana besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi siang hari ini, di mana kami sudah diingatkan bahwa kami harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan kami yang kecil-kecil yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga inginkan kami setia di dalam perkara kecil yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Kalau kami menjadi orang yang keras, Tuhan, ada akar kepahitan, kiranya Tuhan angkat dalam nama Yesus. Dan bentuklah hati kami menjadi wanita yang lembut, setia dan taat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami mampu menghindari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan ajar kami setia melakukan perkara-perkara kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami dan juga yang baik bagi kawan-kawan sekerja kami, orang-orang di lingkungan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.